warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kalian semua yang sedang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan mengenai data populasi sampel beserta penyajian data. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai data. Data ialah sekumpulan data yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ikhtisar pembagian data. Yang pertama ialah data menurut skala pengukuran. Data menurut skala pengukuran terdapat dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal ini sendiri sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok, contohnya jenis kelamin. Selain itu juga terdapat jurusan dalam suatu sekolah tinggi, seperti manajemen dan akuntansi. Lalu yang kedua ialah ordinal. Ordinal selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contohnya tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SM, dan SMA. Contoh lainnya ialah skala perusahaan, seperti besar dan sedangnya perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenai data menurut skala pengukuran. Data menurut skala pengukuran juga terdapat dua, yaitu internal dan interval dan rasio. Interval selain memiliki sifat data ordinal juga memiliki sifat interval antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contohnya ialah temperatur. Yang kedua ialah rasio. Rasio selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Contohnya ialah tinggi badan, berat badan, dan waktu. Selanjutnya ialah jenis data menurut sifatnya. Jenis data menurut sifatnya juga terdapat dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Skala pengukurannya yaitu nominal dan ordinal. Datanya bisa berupa numerik dan non-numerik. Contohnya, siswa sangat meningkat. Lalu terdapat contoh lain, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran BOS sangat lancar, dan sebagainya. Lalu yang kedua ialah kuantitatif, mengidentifikasi seberapa banyak. Lalu datanya selalu numerik. Skala pengukurannya itu interval dan rasio. Contohnya, rata-rata nilai matematika siswa yaitu 80. Contoh lainnya, biaya SPP per bulan 100.000. Selanjutnya ialah jenis data menurut sumbernya. Jenis data menurut sumbernya juga terdapat dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu sekolah, misalnya data guru, data keuangan, data siswa, data prestasi siswa, dan sebagainya. Yang kedua ialah data eksternal. Data eksternal, data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan luar suatu organisasi. Bagi sekolah, misalnya tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, permintaan, dan sebagainya. Lalu, terdapat jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ialah cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah perusahaan Go Public tahun 2016.
Yang kedua adalah time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai rupiah dalam 1 bulan. Jenis data menurut cara memperoleh juga terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Contohnya, BPJS lalu sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Lalu yang kedua ialah data sekunder. Data sekunder ini ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Contohnya ialah suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPJS, data perbankan dari Bank Indonesia, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan. Pengamatan yang menjadi perhatian populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Lalu terdapat populasi tak terbatas atau infinite. Populasi yang tak terbatas ialah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya, atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang, dan lainnya. Selanjutnya ialah populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lainnya. Sebagai contohnya ialah populasi bebek dalam satu kandang, jumlah kelas 12A, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas mengenai sampel. Sampel dalam bahasa Indonesia, sampel diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili keseluruhan karakter elemen populasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, atau diagram, atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan, maupun pecilan dalam data. Baiklah, kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel itu ialah susunan antara baris dan kolom yang diatur secara sistematis. Secara umum, tabel dibedakan menjadi 3, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi. Penyajian data diagram. Diagram ialah bentuk penyajian data berupa gambar 2 dimensi yang mempresentasikan keseluruhan data. Secara umum, diagram dibagi menjadi 3, yaitu data diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.